kita membahas manaqib dari seorang imam besar min Sadah Ali Ba'alwi, yaitu Fakhrul Wujud Al-Imam Al-Kutub Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan memang qadarullah diadakan juga di haulnya di Jakarta beberapa hari yang lalu. Memang waktunya sebenarnya Zulhijjah haul beliau, karena beliau wafat di bulan Zulhijjah. Tapi substansinya bukan bulan Zulhijjah atau Muharram, tapi memperkenalkan seorang manusia suci yang soleh yang bernama Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Bazzar atau Al-Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau seorang wali yang ada di Hadramaut. Dan hadis ini juga adalah hadis yang menceritakan tentang kelebihan satu wilayah yang namanya Hadramaut, dan itu benar-benar realita, ya, kenyataan bahwa ulama-ulama yang berasal dari Hadramaut yang paling banyak memiliki jasa membawa agama Islam ke Nusantara, bukan hanya Indonesia tapi Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan sampai ke India, sampai ke Sin juga, Cina, bahkan sampai ke Afrika, bahkan di Eropa sebagian wilayah diislamkan oleh dai-dai yang berasal dari negeri Hadramaut. Ini hadis, sebagian ulama mengatakan riwayat ini tidak marfu kepada Nabi, tapi kepercayaan ulama-ulama khususnya di Hadramaut, sebagian mereka meyakini ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang diriwayatkan di dalam kitab hadis berjudul Al-Mu'jam Al-Awsat yang ditulis oleh Imam At-Tabrani. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Hadramaut tunbitul awliya kama tunbitul ardul baqal. Negeri Hadramaut melahirkan para wali-wali Allah sebagaimana bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau sayur-mayur. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim termasuk ulama yang berasal dari negeri Hadramaut, dan tidak terhitung jumlah para aulia yang ada sejak dahulu sampai hari ini tidak terputus. Itu karena diberkati keberkahan daripada doa-doa para salaf terdahulu. Imam Yafi' dalam kitab Raudatul Rayahin, padahal beliau adalah ulama yang berasal di negeri Yaman, ketika menulis kitab Raudatul Rayahin tidak ada satupun biografi ulama Hadramaut. Kenapa beliau tidak masukkan? Karena kalau masukkan satu nama ulama-ulama yang ada di Hadramaut, maka harus memasukkan nama-nama ulama lainnya yang berasal di negeri Hadramaut. Dan itu kalau ditulis semua ulama-ulama dan aulia-aulia yang ada di negeri Hadramaut, kata Imam Yafi', sampai hari kiamat gak selesai saya menulis kitab. Makanya saya tidak memasukkan seorang pun nama dari ulama dan aulia yang berasal dari negeri Hadramaut. Nah, manaqib itu artinya biografi hidup. Dan banyak ulama mereka menulis manaqib daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Di antaranya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau menulis kitab manaqib Fakhrul Wujud
Syekh Abi Bakar bin Salim berjudul Al-Jawahir fi Manaqib Syekh Abi Bakar Tajil Akabir. Kemudian ada ulama lainnya yang menulis tentang manaqib Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yaitu Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, menulis kitab berjudul An-Nahrul Mawrud fi Manaqib Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhril Wujud. Dan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Allamah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan juga menulis manaqib tentang biografi kehidupan Syekh Abi Bakar bin Salim, dan di situ beliau menulis dan merasa terhormat karena beliau termasuk anak turunan dari Syekh Abi Bakar bin Salim. Judul kitabnya Al-Barahin wal Bayyinatu fi Manaqib Maula'ina. Di dalam kitab tersebut, ini kitab-kitab manaqib kaum solihin bukan sekedar buku bacaan, tapi ada hal yang istimewa kalau kita membaca biografi kehidupan para aulia. Al-Habib Salim mengatakan, man qara'a manaqib Syekh Abi Bakar bin Salim, siapa orang yang membaca biografi Syekh Abi Bakar bin Salim secara khusus, maka Allah Ta'ala akan penuhi hajatnya fi asra'i waqtin, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Beliau mengatakan begitu di dalam mukaddimah kitabnya, man qara'a manaqib Syekh Abi Bakar bin Salim li hajatin biniyatin salihatin qadaha Allah subhanahu wa ta'ala fi asra'i waqtin. Siapa yang membaca biografi kehidupan dari Syekh Abi Bakar bin Salim dan dia memiliki hajat, dia datang membaca itu kitab dengan niat yang baik, maka Allah akan penuhi hajatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa man qara'aha qabla safar hasala salamah lil musafir. Siapa yang membaca biografinya Syekh Abi Bakar bin Salim sebelum dia melakukan safar, maka Allah berikan keselamatan baginya di dalam perjalanannya bagi musafir tersebut. Wa 'alal marid hasala syifa bi barakatihi. Dan orang yang sakit jika membaca manaqib dari Syekh Abi Bakar bin Salim, maka Allah berikan obat bagi orang yang terkena penyakit tersebut dengan berkat daripada seorang wali yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernama Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Wa kama qala ba'dul 'arifin, demikian juga sebagian orang-orang arif billah, mereka menyatakan kalau kita membaca biografi dari Syekh Abi Bakar bin Salim kulla sana, setiap tahun kita rutinkan itu, wassa'allahu subhanahu wa ta'ala rizqahu, Allah akan luaskan rizkinya sepanjang tahun tersebut. Wassa'ahullahu subhanahu wa ta'ala rizqahu. Ini tidak berlebihan, karena memang orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah berikan anugerah kepada mereka tidak tanggung. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, ya Allah berikan kepada mereka itu lebih hebat daripada makhluk memberikan kepada makhluk. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim salah satu daripada imam besar yang beliau mendapatkan anugerah yang sangat besar karena kesungguhannya di dalam ubudiyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya baca di kitab Tajul A'ras, di situ dinyatakan, man kataba tarikha waliyin hubban lahu kana ma'ahu fil jannah. Siapa yang menulis biografi seorang wali dengan penuh cinta kepada wali tersebut,
maka orang tersebut akan dikumpulkan dengan wali yang ia tulis biografinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aw man tala'a ismahu hubban lahu faka'annama zara qabrahu aw zara waliyan faman zara waliyan ghufirat dzunubuhu. Atau dia membaca nama seorang wali dengan penuh cinta, ta'alluq hati dengan wali tersebut dan prasangka baik bahwa ini wali. Ini zaman sekarang tantangannya banyak. Ya, orang diajarkan untuk berburuk sangka kepada para aulia. Terus mengharapkan selamat di akhirat, tak bisa. Karena para aulia ini mereka orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengajak orang-orang berburuk sangka kepada mereka, itu akan membahayakan diri kita di akhirat. Sebaliknya, yang mencintai mereka, mereka melihat, mereka merasa kita punya hati dengan mereka, maka Allah akan hubungkan kita dengan mereka, dan mereka di hari kiamat diberikan fasilitas khusus syafaat lewat tangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berikan kepada para aulianya, para kekasihnya, dan diizinkan mereka memberikan syafaat kepada siapapun yang mereka cintai. Maka kalau mendapatkan cinta mereka, kita harus cinta dulu kepada mereka. Bagaimana kita tidak cinta kepada mereka kemudian mengharapkan syafaat mereka? Salafun yashfa'u yawmal qiyamati al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. 3 golongan yang Allah berikan keistimewaan khusus pada mereka di hari kiamat dan diizinkan mereka memberikan syafaat di hari kiamat. Ini adalah sabda Nabi. Yang pertama para nabi, yang kedua ulama. Ulama di sini dimaksud adalah aulia. Karena derajat siddiqun lebih tinggi daripada derajat ulama. Siddiqun dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika malladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. As-siddiqina para aulia. Jadi mereka tidak ditanggung, tidak ditangguhkan. Apa yang Allah berikan pada mereka itu tidak tanggung. Banyak anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Oleh sebab itu, dengan menceritakan biografi mereka, sebagaimana pernyataan daripada Sufyan ibn Uyainah dan ulama lainnya, "Inda dzikri sholihin tanzilu rahmah." Ketika menceritakan kisah orang soleh turun rahmat. Nah, derajat para aulia lebih tinggi dari orang soleh. Apalagi menceritakan Nabi Muhammad. Untuk mendekat kepada Nabi Muhammad SAW ada pintu-pintunya. Salah satu pintu terdekat untuk bisa kita sampai dengan Nabi Muhammad, bisa dikenali Nabi Muhammad lewat orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan di antara manusia-manusia yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para aulia, para wali-wali Allah. Di antaranya adalah Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu. Beliau dilahirkan di kota Tarim di Hadramaut pada tahun 919 Hijriah, tepatnya tanggal 13 Jumadil Awal. Dan subhanallah, di tahun yang sama dan di bulan yang sama di Mesir juga lahir seorang ulama besar bernama Al-Imam Syamsuddin Romli. Itu juga lahir di tahun yang sama dengan kelahiran daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan bulan juga yang sama. Bulan juga sama. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau wafat di kota Inad, 16 kilo dari kota Tarim. Di kota Inad beliau wafat pada tahun 992 Hijriah. Tanggal 27 Dzulhijjah beliau wafat, dikebumikan di kota Inad. Dan ini kuburannya berbeda dengan ulama-ulama dari Sadah Ali Ba'lawi yang kebanyakan di Zambal yang ada di kota Tarim. Itu menunjukkan bahwa wilayah beliau itu berbeda. Magam kewalian beliau itu berbeda. Nah, kalau kita tarik di waktu lahirnya beliau 919 Hijriah dengan masa kita sekarang berapa? 1444 Hijriah, maka kurang lebih sekitar 525 tahun yang lalu beliau hidup.
dan usia beliau 73 tahun. Beliau wafat di usia 73 tahun. Nasab beliau 25 dari nasab yang bersambung kepada Nabi. Artinya beliau adalah cucu ke-25-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Bakar bin Salim Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman As-Saqaf bin Muhammad Maula Dawileh Ibn Ali Ibn Alwi Al-Buyur Ibn Muhammad Sahib Al-Faqih Mukaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Marbat Ibn Alwi Ibn Muhammad Ibn Alwi Ibn Ubaidillah Ibn Ahmad Al-Muhajir Ibn Isa Ar-Rumi Ibn Muhammad Al-Nagib Ibn Ali Uraidi Ibn Ja'far As-Sadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Al-Imam As-Sajjad Ali Zal-Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Talib wa zawjatuhu Sayyidatun Nisa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nasab beliau adalah cucu ke-25 dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau disebutkan oleh seorang ulama bernama Syekh Abdullah Bakfir atau Bakafir dalam kitabnya berjudul Al-Ashwaq Al-Qawiyah ila Mawatin Sadati Alawiyah. Dalam kitab tersebut beliau menyatakan nasya'a bitarim, tumbuh beliau di kota Tarim. Kemudian thumman taqala ma'a walidihi bil Lisik. Kemudian pindah ke satu perkampungan namanya Lisik. Di situ adalah kampung yang berdekatan dengan Masjid As-Saqaf. Beliau tinggal di situ, belajar kepada para ulama yang ada. Dari usia masih anak-anak, kana hafizul Quran, sudah menghafal Al-Quran. Kemudian beliau bertemu dengan para aulia dan beliau mengkhatamkan daripada kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali khatam, yang dimana beliau hampir menghafal seluruh kitab Ihya Ulumuddin saking cintanya dengan kitab Ihya Ulumuddin. Dan beliau berhasil mengkhatamkan kitab Minhaj At-Talibin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi kurang lebih sebanyak 3 kali. Ada yang bertanya kepada beliau di usia anak-anak, belum sampai usia balik, masih anak-anak. Ditanya kepada beliau, cita-citamu apa ketika engkau dewasa nanti? Maka beliau menyatakan, cita-citaku satu, saya menginginkan semua umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zamanku, saya memberikan syafaat kepada mereka sehingga seluruh dari mereka masuk ke dalam surga dan tidak ada satupun yang masuk ke dalam neraka. Itu cita-citanya beliau di usia masih anak-anak. Dan subhanallah, beliau ini sudah diprediksi oleh ulama-ulama terdahulu. Ada seorang habaib namanya Al-Habib Ahmad bin Alwi As-Saqaf. Beliau itu ketika singgah di kota Inad, padahal waktu itu kota Inad masih belum ada penghuni. Beliau melihat satu tempat, beliau mengatakan, yuladu lana mauludun kabir al-qadr, akan dilahirkan kepada kami seorang anak yang punya magam sangat besar. Ditunjukkan di sini nanti dibangun rumahnya, padahal rumah beliau belum ada. Dan di sini nanti dibangun masjidnya. Ternyata waktu berjalan, rumah itu yang ditunjuk tanah tersebut adalah rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan masjidnya adalah masjid yang dibangun oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf, beliau mengatakan bahwa nanti saya punya turunan, ada seorang wali besar yang jadi Sultanul Aulia fi zamani, menjadi pemimpin para wali di zamannya. Bahkan juga dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus bahwa beliau nanti punya turunan atau seorang ulama yang lahir dari Sadah Ali Ba'alawi yang punya magam tersendiri, yang tidak ada bisa menyamai magamnya di masa tersebut, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim.
Salah satu guru beliau dari masyayikh bernama Syekh Umar Bamahromah. Syekh Abu Bakar bin Salim masih anak-anak, dibawa oleh pelayannya ke kota Seun. Di kota Seun itu ada Syekh Umar Bamahromah. Dari kejauhan Syekh Umar sudah melihat ini anak. Kemudian dia mengatakan kepada pelayan yang membawa Syekh Abu Bakar bin Salim yang usianya masih anak-anak, ia mengatakan dengan syair. Dia menyatakan, ya ghadibaz zahab, wahai sepotong emas yang sangat mewah. Wa Allahu bi'ainihi yura'ik, Allah senantiasa menjaga dirimu. Kulla wadin kabiril kaum kuddam wadik, semua lembah yang besar milik dari kepada sekelompok kaum, jika di hadapanmu lembah itu menjadi kecil. Maksudnya apa di situ? Ditafsirkan, magom para wali yang begitu besar, jika berada di hadapan daripada magomnya Syekh Abu Bakar bin Salim, semuanya jadi kecil. Itu pujian dari Syekh Umar Bamahromah. Padahal waktu itu Syekh Abu Bakar bin Salim masih anak-anak, tapi mereka sudah punya firasat kuat bahwa anak ini kelak menjadi orang besar. Dan beliau dari sejak kecilnya itu tidak pernah beliau tinggalkan majlis-majlis ilmu dari para ulama, berpindah dari satu kota ke kota lain untuk menuntut ilmu. Bahkan dikatakan ibu beliau juga seorang waliyah bernama Tolhah bintu Aqil bin Ahmad bin Abi Bakar As-Sakran, yang satu nasab dengan ayah beliau. Syekh Abu Bakar bin Salim bertemu dengan guru-guru yang sangat luar biasa. Di antaranya guru utama beliau adalah ayah beliau bernama Al-Habib Salim bin Abdullah. Di antara guru beliau juga adalah As-Said Abdullah Basyaiban dan juga Syekh Umar Bamahromah. Ini salah satu guru futuh beliau. Ya, seorang faqih, seorang sufi dan seorang sastrawan, syair. Kemudian guru beliau juga bernama Syekh Abdullah Bakusyair, dan juga guru beliau lainnya bernama Syekh Ma'ruf Bajamal. Dan masih banyak guru-guru beliau yang beliau talaki secara langsung, belajar kepada para masyayikh, para syuyukh, sehingga kelak beliau menjadi seorang imam besar. Di antara murid-murid beliau datang dari berbagai negara, bukan hanya yang bermukim di Hadramaut. Ada murid beliau dari Maghrib bernama As-Sayyid Yusuf bin Abid Al-Hasni. Beliau jauh-jauh dari Maroko, dari Maghrib, datang belajar kepada Syekh Abi Bakar bin Salim. Bahkan bukan hanya datang belajar, beliau akhirnya tinggal bersama Syekh Abu Bakar bin Salim dan memiliki keturunan yang ada di Hadramaut, yang sekarang jika ada nasab namanya Al-Hasni yang berasal dari Hadramaut, mereka tidak lain adalah keturunan dari murid dari Syekh Abi Bakar bin Salim yang bernama As-Sayyid Yusuf bin Abid Al-Hasni. Kemudian murid beliau bernama Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habshi dan Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri dan Syekh Muhammad Al-Khatib, dan masih banyak murid-murid beliau. Di antaranya murid beliau dari kota Makkah bernama Syekh Abdurrahim Al-Basri Al-Husaini. Diceritakan di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Sagaf As-Safi As-Saqaf berjudul Tafrihul Qulub wa Tafrijul Qulub. Diceritakan dalam kitab tersebut, Syekh Abdurrahim tinggal di Makkah. Ternyata istrinya ini adalah istri yang sangat tidak baik akhlaknya. Setiap hari memarahi daripada Syekh Abdurrahim. Akhirnya Syekh Abdurrahim dia ingin berniat menemui sang guru di kota Ainat, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, untuk menceritakan keadaannya dengan istrinya, mau minta nasihat kepada sang guru. Pergilah ia dari kota Makkah menuju ke kota Ainat. Ternyata sang guru sudah menanti kedatangan sang murid.
Di waktu tibanya Syekh Abdul Rahim Al-Basri di kota Inad, Syekh Abu Bakar bin Salim memerintahkan pelayannya membuat 2 cangkir kopi. Kemudian tidak lama berselang, beliau katakan tambah lagi 1, jadi ada 3 cangkir kopi. Padahal tamunya belum datang. Tiba-tiba datang Syekh Abdul Rahim. Beliau mempersilahkan duduk dan sudah disediakan kopi. Kopinya 3 cangkir. Yang 1 untuk Syekh Abu Bakar bin Salim dan yang satunya untuk tamunya, yaitu Syekh Abdul Rahim Al-Basri. Sisa 1 cangkir. Sang murid belum sempat menceritakan keluh kesahnya, Syekh Abu Bakar bin Salim sudah menyatakan, tenang, masalahmu beres. Belum sempat disampaikan, saya datang kemari mau minta nasihat. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, masalahmu beres, tenang. Ayo nikmati ini kopi. Tiba-tiba Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil 1 cangkir kopi, karena ada 3, yang 1 diambil. Di belakang beliau ada jendela. Itu beliau masukkan itu kopi ke dalam jendela tersebut. Setelah itu hilang itu cangkir kopi dari tangannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tanpa disampaikan masalahnya, Syekh Abu Bakar bin Salim dengan yakin mengatakan, wahai muridku Abdurrahim Al-Basri, sekarang masalahmu sudah beres. Silakan kau kembali pulang ke kota Makkah. Nah, ternyata ada wasiat yang disampaikan. Di saat-saat Syekh Abdul Rahim Al-Basri mau berpamitan dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, wahai muridku, nanti kalau kau pulang ketemu istrimu, ini waktu itu belum punya turunan, kau pulang ketemu istrimu, Allah akan berikan rizki kepadamu anak laki-laki. Dan nanti kau namakan anakmu itu dengan nama Umar. Ke depan nanti anakmu yang bernama Umar, dia menjadi ulama besar mazhab Syafi'i di kota Makkah. Dia akan menjadi ulama besar mazhab Syafi'i di kota Makkah. Berikan nama putramu Umar. Kembali Syekh Abdul Rahim ke kota Makkah. Terkejut dia ketika tiba di rumahnya, sang istri sudah menyambut. Akhlaknya yang buruk berubah menjadi baik. Dipersilahkan sang suami masuk, sudah disediakan makanan. Ini sang suami menjadi takut. Ada apa istriku berubah seperti ini? Maka ditanyakan, wahai istriku, engkau bisa berubah seperti ini, bagaimana ceritanya? Dikatakan, di hari sekian, jam sekian, itu datang seorang yang wajahnya bercahaya. Dia mengantarkan secangkir kopi kepadaku dan memerintahkanku untuk meminum cangkir kopi tersebut. Dan dia doakan semoga engkau berubah menjadi wanita yang solehah, yang berbakti kepada suamimu, dan engkau akan punya anak seorang ulama besar. Maka saya meminum kopi tersebut, keadaan hati saya berubah. Yang tadinya saya benci kepadamu berubah menjadi cinta. Yang tadinya saya berakhlak buruk berubah menjadi akhlak yang baik. Maka sang suami menyatakan, kapan kejadiannya itu? Diceritakan ciri-ciri orangnya itu seperti apa. Diceritakan oleh istrinya, cirinya seperti ini, seperti ini. Ini karakter fisiknya persis dengan guruku yang ada di kota Inan. Dan itu jam, pada waktu itu saya sedang minum kopi bersamanya. Dan beliau memasukkan 1 cangkir kopi ke jendela yang ada di belakangnya. Itu jamnya persis dengan yang kau sampaikan. Itu waktu itu saya di sana. Ada cangkirnya tidak? Maka sang istri mengatakan ada cangkirnya. Dikeluarkan cangkirnya, ternyata itu cangkir yang beliau lihat di kota Inan, di rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu kecil bagi para aulia. Kalau Allah telah berikan sesuatu, jangan kita batasi. Jangan kita ukur pakai akal kita. Ya. Kalau Allah berikan mukjizat, gak bisa dicerna dengan akal. Harus kita imankan akal untuk menerima mukjizat para nabi. Dan mukjizat dan keramat itu sama bagi Allah. Tidak ada yang besar bagi Allah dan tidak ada yang kecil bagi Allah. Kalau Allah mampu memberikan mukjizat kepada para nabi, maka hal itu juga mungkin bagi Allah untuk memberikan hal itu kepada para aulia Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim, di antara akhlak beliau disebutkan di dalam satu kitab berjudul Tarikh Syu'ara Al-Hadramiyin.
Jadi para umara, para ulama, ya para salatin, para raja, semuanya mereka memuji tentang pribadi Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau berkhidmah kepada Allah dengan ibadahnya, tapi juga beliau berkhidmah melayani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan melayani hewan-hewan. Itu diceritakan beliau setiap harinya membagikan 1000 roti untuk dinafkahi kepada fuqara wal masakin. Di sana zaman tersebut makanan pokoknya roti. Jadi beliau menanggung 1000 orang fuqara wal masakin. Setiap hari beliau kasih makan 1000 roti kepada fuqara wal masakin. Tidak hanya itu, beliau itu setiap malam mengisi air di tempat minumannya hewan-hewan. Di Hadramaut air susah. Jangan kita menyamakan dengan keadaan di sini. Di sini air mudah, di sana air sulit. Jadi ketika ada orang memberikan air, itu satu hal yang luar biasa. Nah, beliau mengisi tempat-tempat air untuk hewan. Kemudian setiap masjid yang di mana masjid tersebut mereka punya tempat wudhu itu harus diambil dengan sumur, dengan timba. Semua masjid yang ada di kota Tarim setiap malam beliau isi. Sehingga orang-orang ketika melaksanakan sholat subuh sudah melihat tempat wudhu sudah penuh dengan air. Dan tidak ada yang tahu karena beliau kerjanya itu tengah malam. Selama berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Kemudian beliau kaya raya, tapi beliau menghargai pemberian daripada orang-orang miskin. Dan beliau balas berlipat ganda. Itu adalah akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Siapa orang yang jika ia menerima kebaikan dari seseorang, maka wajib dia membalasnya. Ada seorang ajuz datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia membawa 1 kantong gandum untuk dihadiahkan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Padahal Syekh Abu Bakar bin Salim punya bukan 1 kantong, gudang gandum. Datanglah ini wanita tua. Di depan pintu rumahnya ada murid yang menjaga pintu rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketemu nih penjaga pintu. Kata penjaga pintu sang murid, "Wahai ibu, ini ada urusan apa ke rumah guru kami?" Sang ajus mengatakan, "Saya mau berikan hadiah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada waktu itu beliau sedang tidur. Tolong bangunkan guru kalian Syekh Abu Bakar bin Salim untuk saya berikan hadiah kepadanya 1 kantong gandum." Maka sang murid mengatakan, "Guru kami kau suruh untuk kami bangunkan hanya sekedar menerima 1 kantong gandum? Ini guru kami punya gudang isinya gandum." Begitu. Ternyata sang nenek ini akhirnya dia kecewa. Dia kembali pulang. Syekh Abu Bakar bin Salim mendengar dialog tersebut, beliau lari dari lantai atas, rumahnya tingkat, lari turun mengejar sang nenek tersebut. "Wahai ajus, wahai nenek, tunggu sebentar. Apa yang kau bawa?" Dibilang, "Ini, tapi muridmu mengatakan engkau punya banyak." "Enggak, saya butuh itu. Saya butuh yang kau kasih. Tolong berikan kepada saya," kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Diberikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian beliau mengatakan, "Terima kasih banyak. Semoga Allah berkahi dirimu. Ini kebaikan yang sangat luar biasa." Panjang lebar doanya. Kemudian mengatakan, "Wahai nenek, tunggu sebentar." Beliau masuk ke dalam, panggil murid-muridnya. Ambil tuh gandum, beberapa sak atau berapa karung, berikan kepada nenek tersebut. Bawa ke rumahnya. Dikasih balasan berlipat ganda. Kemudian setelah itu sang nenek pergi, beliau berikan nasihat kepada murid tersebut. "Wahai muridku, jika ada orang yang memberikan walaupun itu kecil, tidak berharga, jangan pernah kau tolak. Dia sudah punya niat yang baik. Setiap langkahnya itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena berniat memberikan sesuatu kepada kita. Maka jangan pernah lagi engkau menolak siapapun yang memberikan sesuatu kepadaku," kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau subhanallah diceritakan dalam manaqib itu. Beliau ibadahnya setiap malam selama 40 tahun. Salat sunnahnya 700 rakaat lebih. 700 rakaat.
dan sholat subuh selama 40 tahun menggunakan wudhu isya. Artinya apa? Beliau tidak tidur malam. Beliau hidupkan dengan ibadah. Yang luar biasa, beliau jalan kaki itu 16 kilo setiap malam. Kota Inat atau di Al-Lasat menuju masjid-masjid kota Tarim. Beliau masuk setiap masjid, sholat di situ 2 rakaat, kemudian mengisi itu tempat wudhu dengan air. Itu beliau lakukan selama 40 tahun. Bahkan di musim dingin sekalipun beliau tetap pergi istiqomah sampai kaki beliau itu berdarah, ya, karena bebatuan yang beliau lewati, dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui itu karena beliau lakukan tengah malam. Subhanallah. Kemudian beliau ziarah ke makam-makam para wali di Zambal. Akhirnya diberikan warisan magom ilmu kepada beliau karena adab beliau dan kecintaan beliau kepada para salaf-salaf beliau yang terdahulu. Syekh Abu Bakar bin Salim diceritakan di dalam manaqib beliau punya keramat, ya, beliau punya keramat itu terlalu banyak sampai derajat mutawatir. Kalau kita ketahui kan Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani itu keramatnya tawatur, disaksikan oleh banyak orang, bukan 1-2 orang, banyak orang menyaksikan itu, termasuk juga Syekh Abi Bakar bin Salim. Bahkan seorang ulama bernama Syekh Yusuf An-Nabhani memasukkan daripada keramat-keramat beliau ke dalam kitabnya berjudul Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali. Dimasukkan di situ. Diceritakan di antara keramat beliau, pernah beliau membaca kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah di hadapan sang guru bernama Syekh Umar Ba Makhromah. Beliau baca di usia masih anak-anak. Ketika beliau membaca kitab tersebut sampai ke bab namanya bab keramat para wali, Syekh Abu Bakar mengatakan, wahai guru, ini bab keramat para wali. Contohnya seperti apa sih keramat para wali itu? Sang guru sedang makan kurma. Syekh Umar Ba Makhromah lagi makan kurma. Di tangannya ada biji kurma. Beliau mengatakan, contohnya seperti ini wahai anakku. Dibuang itu biji kurma di tanah, Allah tumbuhkan itu jadi pohon kurma. Kemudian tumbuh itu buahnya. Semua murid-muridnya mengambil itu buah kurma tersebut. Kemudian ada yang coba menguji kewalian daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka mengatakan, kalau pakai lauk ini enak. Wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, ini kurmanya sudah ada, tapi kalau ada lauknya lebih enak lagi. Sebenarnya itu bahasa ingin menguji coba. Kau kan dikatakan sebagai wali. Nah sekarang tunjukkan sebagaimana gurumu menunjukkan keramatnya. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, kalau begitu kalian pergi ke masjid yang ada di samping ini, kalian timba di sumur, di situ ada lauk. Maka mereka semuanya pergi ke sumur itu, mereka menimba, ternyata ikan air asin semua ada di situ. Itu dibuktikan keramat oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Di antara keramat beliau juga diceritakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas dalam kitab Tazkirun Nas. Beliau bangun masjid di kota Inat. Nah ternyata ketika proses pembangunan, ini masjid yang dibangun, dia ambil tanah tetangga. Jadi masuk ke tanah tetangga. Sudah jadi ini bangunan, Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau melihat itu masjid, ternyata ini masuk ke tanah tetangga. Tapi bangunan sudah jadi. Walhasil bingung nih orang-orang yang bangun dan murid-muridnya, bagaimana ini? Dan juga nanti tetangga komplain. Maka beliau sholat 2 rakaat. Beliau ambil wudhu dengan sempurna, sholat 2 rakaat. Selepas sholat 2 rakaat, beliau pergi keluar masjid. Kemudian lidah beliau pukulkan di dinding masjid tersebut. Bengkok dia punya dinding masjid. Sampai sekarang masjidnya masih ada. Dan itu posisi mihrabnya bengkok itu. Itu keramatnya beliau, dipukul bengkok dia. Akhirnya tanah tetangga itu dia tidak masuk lagi karena dia posisinya bengkok. Sehingga tanahnya itu tetangga jadi hak tetangga dan masjid tidak masuk ke tanahnya tetangga. Itu
sebagian keramat daripada Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau juga pernah puasa sunnah ya 90 hari. Tapi buka ya, puasa wisol tidak boleh, puasa buka, maghrib buka 90 hari. Beliau riyadhah. Itu buka puasanya dengan korma selama 90 hari ketika beliau berpuasa. Dan beliau juga diceritakan suka mendamaikan orang yang bertengkar. Itu amalan beliau. Di siang harinya kalau lihat ada perang suku, itu selalu beliau jadi penengah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Didamaikan mereka. Jadi bukan hanya sibuk ibadah ritual tapi juga sosial, dia keliling. Namanya al-islah al-ijtimai, dia keliling memperbaiki keadaan-keadaan dan suka mencari anak yatim, para janda-janda yang miskin, beliau keliling mencarinya dan memberikan donasi rutin. Bahkan beliau dikatakan itu menanggung 1000 nafkah fuqara wal masakin. Setiap hari beliau berikan itu kepada fuqara wal masakin. Nah, jadi kalau melihat para wali, jangan masa dia punya keramat. Coba lihat dia punya ibadahnya bagaimana. Dia punya kesungguhannya bagaimana di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah angkat makomnya sangat tinggi. Beliau meninggalkan beberapa kitab, tapi kitab tersebut tidak mampu dibaca oleh orang-orang seperti kita. Jadi untuk kalangan para aulia saja yang bisa memahami daripada kitab-kitab beliau. Bahkan beliau menulis kitab di usia sangat muda. Dan kitab-kitab beliau yang beliau tulis itu adalah ilmu-ilmu tasawuf yang cukup tinggi. Di antaranya kitab beliau berjudul Fathul Babil Mawahib, kemudian kitab berjudul Ma'arijut Tauhid, dan kitab berjudul Miftahus Sarair wa Kanzuz Zakhair, dan kitab yang beliau tulis dan saya punya kitab itu berjudul Mi'rajul Arwah wa Manhajul Waddah. Itu memang kitab gak bisa kita pahami kecuali untuk kalangan mereka saja, sesama para aulia yang bisa memahami isi kitab tersebut. Dan beliau menulis kitab itu, yaitu Mi'rajul Arwah wa Manhajul Waddah, itu beliau tulis di 10 akhir bulan suci Ramadan. Beliau tulis selepas sholat Isya sampai waktu subuh, beliau tulis 10 hari itu, jadi satu kitab yang berjudul Mi'rajul Arwah wa Manhajul Waddah yang cukup tebal, ada berapa ratus lembar. Dan itu membahas tentang ilmu tasawuf. Ada kumpulan nasihat-nasihat beliau yang beliau sampaikan. Di antaranya beliau pernah mengatakan ad-dunya bintul akhirah. Dunia ini adalah anak perempuannya akhirat. Ini penjelasannya dibahas oleh ulama jadi satu kitab. Itu artinya kalau kita sudah menikah dengan anak perempuannya, ibunya tidak bisa, akhiratnya tidak dapat. Kemudian kalau sudah jatuh cinta kepada putrinya, maka tidak mungkin lagi kita bisa mencintai ibunya. Dan itu kata yang singkat, tapi pembahasannya sangat luas, dibahas oleh para ulama. Ucapan lainnya beliau mengatakan, man lam yajtahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Orang yang tidak bersungguh-sungguh di fase awal suluknya, maka dia tidak mungkin bisa mencapai akhirnya. Artinya kalau kita ingin dekat dengan Allah, dari awal sudah sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan itu, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, kami mudahkan jalannya menuju kepada kami. Kemudian ada juga ucapan beliau pernah mengatakan, kalau saya tidak malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya udfinar biridai. Saya padamkan api neraka dengan ridha saya. Wah, ini mengatakan gulu berlebihan ini. Kok bisa seorang hamba memadamkan api neraka? Ternyata dalam hadis ada. Hadis Nabi itu ada. Nabi pernah ceritakan di dalam riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamnya, ketika Nabi ceritakan orang-orang beriman melewati Sirat, jembatan Sirat, itu neraka mengatakan, taqulun nar juz ya mu'minu faqad atfa'a nuruka lahami. Lewat cepat wahai orang beriman, kata api neraka. Di bawah Sirat itu neraka Jahannam, ya, ada neraka.
Ini orang-orang beriman lewat itu jembatan, api neraka yang di bawah mengatakan, wahai orang beriman, cepat kau lewat. Sungguh cahaya imanmu itu memadamkan kami, memadamkan apiku, lahap. Jadi ini hadis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ia mengatakan itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi dari bisyarah. Ada kabar yang disampaikan kepada beliau. Mungkin bisa lewat mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sampaikan kepada beliau, sehingga beliau mengatakan demikian. Kalau saya tidak malu kepada Nabi Muhammad, saya padamkan api neraka dengan rida saya, dengan selendang saya. Sama dengan hadis, cahaya keimanan seorang hamba itu bisa memadamkan api neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamnya. Kemudian di dalam salah satu maqalah beliau yang lainnya, beliau pernah mengatakan, man nazara ilayya, siapa yang melihat aku, wa nazara man nazara ilayya, dan dia melihat orang yang pernah melihatku, itu nanti di yaumil qiyamah aku berikan syafaat kepada orang tersebut, dakhalal jannah, sehingga dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak daripada agwal-agwal dan hikam-hikam beliau yang disampaikan oleh beliau, nasihat-nasihat. Dan memang yang kita ambil di sini bukan keramatnya. Kita ibadah jangan cari keramat, tapi yang kita teladani beliau adalah akhlak. Ibadahnya berat, ya sudah sekian persen saja. Ya, sekian persen daripada cerita mereka dalam ibadahnya kita ambil, kita terapkan dalam hidup kita, sehingga bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi tujuan daripada cerita-cerita manaqib para aulia itu salah satunya adalah kita bisa mengikuti jalan hidup mereka. Ya. Dan kita harus percaya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau punya keramat, kita harus percaya keramat itu bagi mereka. Tapi zaman sekarang juga kita harus seleksi juga, ya. Karena tidak mudah itu seorang diangkat menjadi wali min auliyaillah. Ya. Ada juga yang pura-pura punya keramat, juga banyak. Jadi kita harus cerdas. Ya. Jadi beragama itu jangan lihat itunya, lihat istiqomahnya dalam syariat Nabi Muhammad, istiqomahnya di dalam pengamalan. Ya. Tapi kalau mencari yang luar biasa baru ikut, nah nanti Dajjal juga punya hal yang luar biasa. Kalau Dajjal itu bukan sihir, memang asli. Dajjal bisa turunkan hujan dari langit. Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menjadi hidup. Dajjal lebih hebat. Tapi apakah kita kagum dengan itu? Oh ini kayaknya benar agamanya. Biasa. Enggak juga. Jadi melihat para aulia yang kita lihat, jangan hanya melihat aspek daripada keramatnya, tapi kita ikuti bagaimana akhlaknya, ibadahnya, ilmunya, ya perilakunya. Itu yang penting untuk kita ambil dan kita terapkan dalam hidup kita, sehingga nanti kita bisa berkumpul bersama mereka. Ya, syarat daripada kita berkumpul dengan para nabi, dengan para aulia, syarat pertama harus taat kepada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul syarat mutlak. Kemudian yang kedua, bukan sekedar taat, cinta. Taat kepada Rasul, tapi saya gak cinta kepada Rasul. Taat kepada Allah, tapi saya tidak cinta kepada Rasul dan tidak cinta kepada Ahlul Bait, tidak cinta kepada sahabat, tidak cinta kepada para aulia, maka syarat ini ada yang kurang. Sehingga Nabi yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba. Iman kalian tidak sempurna hingga dia jadikan aku lebih ia cinta. Melebihi siapa? Orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Itu syarat yang wajib kita tanamkan di dalam hati. Nah, mudah-mudahan ini manaqib ringkas ini bisa memberikan manfaat. Mudah-mudahan kita dapat berkah dan syafaatnya para aulia dan sholihin di zaman yang penuh tantangan ini. Ya, perbaik prasangka kita dengan para aulia terdahulu, sehingga nanti bisa memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita bersama mereka. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada para aulia, kita cinta kepada mereka, maka kita dikumpulkan bersama mereka dan kita diberikan syafaat-syafaat yang Allah izinkan mereka memberikan syafaat itu kepada kita di yaumil akhir.